Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ramadan. Saya akan menjelaskan dari mata kuliah studi keuangan bisnis, yaitu tentang jasa potong rambut barbershop. Saya yaitu Nopol Speed Maniac. Pengertian, penampilan merupakan faktor yang penting di mana pribadi seseorang akan tercermin dari bagaimana orang itu terlihat. Baiknya penampilan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri, menarik perhatian orang lain atau lawan jenis, dan meningkatkan kepercayaan orang lain. Hal ini dapat menjadi peluang bisnis untuk berlomba-lomba untuk menyediakan produk, barang, atau jasa yang dapat memenuhi permintaan yang berkaitan dengan penampilan. Sebuah usaha di bidang potong rambut dan shaving barbershop dalam rangka meraih peluang yang ada. Itu dikarenakan jasa potong rambut cenderung mudah untuk dijalankan serta tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar dibanding bisnis lainnya. Namun, banyak peluang dan kemudahan dalam menjalankan jasa potong rambut mengakibatkan persaingan antara usaha semakin ketat. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi dan ciri khas tertentu demi menarik perhatian pelanggan, memaksimalkan keuntungan, dan menghadapi persaingan. Selanjutnya adalah identifikasi perusahaan. Nama perusahaannya yaitu potong rambut barbershop Nopol Speed Maniac. Jenis usahanya jasa, kegiatan usahanya mencukur rambut dan juga menjual kopi. Alamat lengkapnya di Gempol Rawa, RT 1 atau RW 4, Tanjung Pura, Karawang Barat. Teleponnya 08950789 titik. Motonya jangan cukur kependekan, nanti sinyal lama. Untuk tujuannya untuk memberikan pelanggan cukur model modis dengan harga yang murah dan juga menyediakan tempat untuk kopi. Selanjutnya ada aspek legalitas sama aspek manajemen. Dari aspek legalitas dulu, yaitu ada punya akte notaris. Barbershop Nopol Speed Maniac sudah mengantongi izin akte notaris dengan nomor induk usaha 8134000010077 dan juga ada izin usaha. Izin usahanya selain memiliki surat izin usaha dari tahun 2021 Barbershop Nopol Speed Maniac. Terus ada aspek manajemennya, ada 6. Yang pertama, komisaris atau pemilik, yaitu dengan saya sendiri Abdul Ramadan. Terus ada manajemen keuangan, yaitu Magno. Terus manajer produksinya Syekhu. Lalu manajer marketingnya Yatna. Lalu ada divisi pembersihnya juga, tidak lupa karena banyak rambut, yaitu Empep Kemung. Lalu tukang aduk kopi Fikri. Nah, letak bisa Anda lihat dengan sendiri ya, bisa di sebelah. Lalu ada modal perusahaan. Yang ada 3 modal perusahaannya. Pertama, modal dasar. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Modal dasar dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah lembar saham yang diterbitkan dengan nilai saham per lembarnya. Terus kedua ada modal ditetapkan. Modal ditetapkan adalah modal ditetapkan yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasi. Lalu yang ketiga ada modal disetor. Modal disetor adalah modal yang secara nyata telah disetor kepada perusahaan. Modal disetor adalah modal secara nyata yang disetor dalam perusahaan. Terus ada pasar sasarannya ya. Pasar sasaran yang kita tuju yaitu membutuhkan permintaan para customer untuk menginginkan gaya cukur mereka tersendiri, dan yang pasti cukur dengan waktu singkat, tidak lebih dari 10 menit lah. Kalau sampai 40-10 menit artinya mereka ngopi dulu sebentar ya. Dan itu kita memandang kalangan masyarakat kampung, anak muda yang mencintai warung seperti
kopi, rokok, makanan ringan dan lain-lain lah untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan yang pasti tetap melakukan hal positif lainnya. Di situ ada segmentasi pasar ya. Segmentasi pasarnya ada 3, ini lumayan jelas, banyak banget ya. Yang pertama, aspek demografi. Aspek demografi yaitu bersebut treatmentnya bisa mencukur berbagai jenis rambut yang para customer inginkan, dari yang pasti pelayanannya yang sangat maksimal dengan harga yang murah. Yang kedua, menetapkan pasar sasaran atau targeting. Setelah segmen-segmen diketahui, selanjutnya bisnis kami perlu mengevaluasi dan dilanjutkan dengan memutuskan beberapa segmen pasar yang akan dicakup. Lalu, memilih segmen mana yang akan dilayani. Target pasar bermasuk gempol speedmania, pada umumnya anak-anak sampai bangkotan atau kakek-kakek. Ini yang banyak. Itu ketiga, menentukan posisi pasar, positioning. Setelah perusahaan memutuskan segmen pasar yang akan dimasuki, selanjutnya harus diputuskan pula posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Barbershop gempol speedmania menempatkan atau memposisikan pasar yaitu dengan memfokuskan bahwa bisnis jasa cukur rambut memiliki kualitas tempat dan pegawai yang baik untuk para customer maupun toko, yang mendukung peningkatan gaya dari setiap model cukuran pilihan para customer. Selanjutnya ada potensi pasar. Ya, bisa dilihat di sebelah ya, ada 5 kecamatannya, yaitu di Tunggak Jati, di Mekajati, Karawang-Pawitan, Nagasari, sampai Adiasa Barat. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Bisnis ini memiliki kelebihan tersendiri, segmentasi pasar yang cukup jarang. Hal itu dikarenakan usaha cukur rambut kita menyediakan model cukur dari gaya old school hingga futuristik, dan tempat yang menarik yang dibutuhkan setiap masyarakat. Pada prinsipnya, bisnis jasa cukur rambut itu memberi pelayanan cukur dengan harga murah dan bermanfaat. Ada 3 ya aspek ekonomi dan sosialnya. Yang pertama adalah penyerapan tenaga kerja. Dalam usaha ini dibutuhkan tenaga kerja yang berkemampuan pada bidang pencukuran rambut serta mempunyai sertifikat cukur rambut yang pasti. Barbershop gempol speedmania juga membutuhkan tenaga kerja yang mampu mengelola toko barbershop kita. Selain tenaga yang mampu mengelola barbershop, kita juga membutuhkan tenaga kerja seperti divisi bebersih dan. Lalu yang kedua, dampak terhadap lingkungan masyarakat. Barbershop gempol speedmania ini tidak mempunyai dampak yang sangat signifikasi bagi lingkungan. Dampak yang timbul pada masyarakat karena hadirnya jasa cukur rambut ini yaitu dampak positif. Dampak positif yang muncul yaitu memberikan jasa cukur bagi mereka yang ingin mencukur. Seperti contohnya ya, seperti anak sekolah yang rambutnya panjang, dia tidak ingin diberi hukuman cukur botak, porontos, maka dia akan mencari toko cukur rambut yang murah, bisa melayani. Yang ketiga, dampak terhadap industri lain. Barbershop gempol speedmania dapat berdampak positif bagi para usaha jasa cukur rambut agar kita saling bertukar ide dan berpendapat dari mulai tempat sampai model cukur rambut. Selanjutnya ada aspek finansial ya, ini sedikit ya, itulah bisa lihat di sampingnya. Itu ada biaya aktivitas tetap. Ini biaya aktivitas tetapnya, ada biaya operasionalnya juga ya, bisa dilihat enggak ini hasilnya segimana sih bang, selalu. Terus ada arus kasnya ada 5 dari tahun 2002 sampai masuk dari 2022 sampai 2026 yang akan datang, dengan jumlah ya selanjutnya ada lihat ya,
dan masih ada arus kas lainnya juga. Terus kesimpulan aspek keuangan. Kesimpulan dari yang di atas tadi, yang di kiri tadi itu, untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Ada 4 ya tabelnya. Yang kelima itu Profitability Index (PI). Alat ukurnya yang pertama ada PIB period atau PP. Terus yang kedua Average Rate of Return atau ARR. Terus yang ketiga ada Net Present Value NPV. Terus yang keempat Internal Rate of Return IRR. Hasil pengukurannya dari PP 1 tahun 2 bulan, lalu dari ARR 46%, dari NPV itu 9.659. Oh salah, 9 miliar ya, ada banyak nolnya, bingung. Selanjutnya dari IRR 28% dengan keterangan yang baik-baik. Kesimpulan dari hasil analisis studi kelayakan bisnis pada toko barbershop, kepos, minimal yang bukan hanya toko cukur tapi ada tempat ngopinya juga dong. Di usaha jasa cukur rambut ini jarang yang pasti tidak seperti toko komersial Alda dan setiap usaha ini santuy-santuy aja kan, santuy-santuy aja ya, karena pasti sangat banyak lah yang akan datang, terutama anak sekolah yang aku kenal dia, dan pasti ada tempat ngopinya untuk remaja sampai yang tua, dari yang galau hingga yang bahagia pernah dimari. Kelebihan usaha ini adalah pada produknya yang lengkap. Biasanya hal yang seperti ini yang dicari para kala muda. Apa itu kala muda? Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha fashion sangat terasa keuntungan dari kepuasannya, baik lagi ke penjual maupun konsumen. Usaha ini layak untuk dijalankan karena prosedurnya positif dan PBP tidak sampai 1 tahun. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.